Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yusuf Maulana, di Amarta Channel. Di segmen baru kali ini, Amarta Channel akan mengulas sebuah fakta misteri dari sebuah tragedi dan sejarah yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, segmen ini akan selalu tayang di malam Selasa. Bila kalian penasaran mengenai fakta-fakta yang belum kalian ketahui, silahkan dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sehubung dengan bertepatannya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, saya di sini akan mengulas sebuah fakta di balik kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, inilah ulasannya. Tepat 17 Agustus tahun 1945, pukul 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, menjadi saksi tempat dibacakannya naskah proklamasi Soekarno dan Hatta atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa penting dengan persiapan yang minim menjadi sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Mulai dari bendera merah putih yang dijahit dari kain spray dan tirai warung soto, tiang bendera yang terbuat dari bambu, rekaman radio yang tak berjalan, hingga mikrofon yang dipinjam dari salah seorang kerabat, bukanlah penghalang kepada dunia untuk membuktikan bahwa Indonesia telah merdeka. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Sedangkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap terlalu cepat dalam menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibilang PPKI dibentuk guna melanjutkan rencana kemerdekaan yang lebih matang. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, kota Nagasaki, Jepang kembali diserang dengan bom plutonium jenis implosi yang dibilang Fatman. Berbeda dengan pengeboman di kota Hiroshima yang dijatuhkan bom atom yang dibilang Little Boy. Namun, kedua peristiwa tersebut sama-sama memakan korban jiwa dan sangat merugikan bagi Jepang. Sementara itu, pada tanggal yang sama, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil untuk menemui Jenderal Terauchi. Berangkatlah mereka pada tanggal 12 Agustus tahun 1945 untuk membicarakan tentang pemberian kemerdekaan pada bangsa Indonesia, yang isinya Jepang memberikan keleluasaan untuk Indonesia dalam persiapan kemerdekaan, yakni pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. 2 hari selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, ketika Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat kembali ke tanah air,
Sultan Syahrir mendesak supaya Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat itu sebagai tipu muslihat Jepang. Nah, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pejuang dari golongan muda, diantaranya adalah Khairul Saleh, Sukarni, Wingkana, Subadrio, D.N. Aidit, bersama Sudan Chosinggih yang merupakan salah satu tentara peta dan pemuda lainnya. Dengan membawa hasil rapat pada tanggal 15 Agustus, mereka kemudian menjemput dan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Peristiwa ini yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan penjemputan Soekarno dan Hatta oleh sekelompok pejuang adalah agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang dan juga mereka meyakinkan kembali kepada Soekarno dan Hatta bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subaryojoyo di Suryo, serta disaksikan oleh Sukarni, Burhanuddin Muhammadiyah, Raden Sudiro, dan Sayuti Melik. Penyusunan teks proklamasi ini dilakukan di kediaman seorang perwira Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, yaitu Laksamana Tadashi Maeda, di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Setelah konsep teks proklamasi selesai dan disepakati bersama, naskah tersebut kemudian disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilakukan di Lapang Ikada, yang sekarang dikenal sebagai Lapang Tugu Monas. Namun, karena alasan keamanan, pembacaan proklamasi dipindahkan ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang saat ini menjadi Jalan Proklamasi nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 atau tanggal 17 Agustus tahun 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Handes Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Marta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, diadakanlah sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 untuk membahas, mengambil keputusan, dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Rapat perdana ini diadakan di Pejambon, yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Meski telah direvisi berulang-ulang kali, ternyata rapat tersebut juga membahas perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasalnya, sebelum rapat tersebut resmi bergulir, berkembang isu yang sangat krusial terkait bunyi sila pertama, yang termasuk bagian pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Anggota PPKI dari wilayah Indonesia merasa keberatan dengan beberapa pasal yang kalimatnya cenderung Islami sentris. Setelah dibujuk oleh Hatta, pemimpin Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo bersedia menerima perubahan tersebut. Akhirnya, sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu berlangsung dengan lancar dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Ketiga, membentuk sebuah komite nasional Indonesia Pusat untuk membantu presiden. Ini adalah fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui di balik kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno sakit saat membacakan teks proklamasi. Diketahui saat membacakan teks proklamasi, Soekarno dalam kondisi sakit malaria. Bahkan 2 jam sebelum proklamasi dibacakan, Soekarno masih terlelap di dalam rumahnya. Sekitar pukul 10 WIB, dengan semangat juang, pria yang akrab disapa Bung Karno ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan suara lantang. Yang kedua, kain bendera merah putih didapatkan dari perwira Jepang. Bendera sakral ini diketahui dijahit langsung oleh istri Soekarno, yakni Fatmawati. Namun banyak orang tidak mengetahui bahwa bendera merah putih itu merupakan pemberian dari seorang perwira Jepang di kantor Jawa Hakokai. Kemudian Fatmawati menjahit kain tersebut. Nah, yang ketiga, teks proklamasi asli ditemukan di tempat sampah. Naskah asli teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno ditemukan di tempat sampah di rumah Laksamana Muda Maeda. Beruntung, putra asal Aceh, BM Dia, menemukan naskah teks proklamasi tersebut, dan kini teks itu tersimpan utuh dan aman di Museum Arsip Nasional. Yang keempat, pembacaan proklamasi dilakukan saat bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan tahun 1945 itu merupakan bulan yang tak akan terlupakan oleh masyarakat Indonesia, sebab pembacaan proklamasi bertepatan dengan 9 Ramadan 1334 Hijriah dan menjadi momen paling diingat dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang kelima, teks naskah proklamasi disusun di rumah perwira Jepang, Rumah Laksamana Maeda, yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Menteng, menjadi saksi penyusunan teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno di hari kemerdekaan Indonesia. Itulah 5 fakta tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Ya, mungkin segitu saja ulasan dari Amarta Channel mengenai fakta dan sejarah di balik kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya berharap untuk Indonesiaku tercinta ini segera pulih dari wabah yang sedang melanda saat ini, dan juga semakin kuat agar tidak terpengaruh dan juga terpecah belah oleh faktor apapun. Ingat guys, berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jayalah Indonesiaku.